Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Rosi dengan nomor induk mahasiswa 8575266774 Prodi PGSD Universitas Terbuka Bandung. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD modul 7 optik dengan kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optik yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang, sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Pertama, percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan yaitu menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung, menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan lensa cembung yaitu meja, lensa cembung atau kaca pembesar, layar atau dinding, sumber cahaya, lilin, dan mistar. Langkah pertama, susun lensa diletakkan depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, atur posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkannya yaitu 50 dioptri. Kedua, kita akan melakukan percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu meja, cermin cekung atau di sini saya menggunakan centong sayur, layar atau dinding, sumber cahaya atau lilin, dan mistar. Langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin, aturlah kedudukan dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 4 cm dan bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.